Halo sahabat-sahabat Bata Puasa Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Setiap tanggal 28 Desember, masih dalam masa oktav Natal, gereja mengenang anak-anak yang dikisahkan dalam Matius bab 2 yang dibunuh secara masif di bawah perintah Raja Herodes. Kenangan ini dikenal dengan nama Pesta Kanak-Kanak Suci. Berikut beberapa informasi unik sehubungan dengan pesta liturgis ini. Informasi yang pertama. Ternyata bukan hanya gereja Katolik Barat yang mengenang peristiwa tragis ini. Gereja-gereja Timur juga mengenang peristiwa ini, tetapi bukan pada tanggal 28 Desember, melainkan pada tanggal 29 Desember. Informasi yang kedua. Peristiwa tragis ini ternyata sudah diramalkan oleh atau sesuai dengan ramalan Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa akan terdengar di Rama sebuah suara ratapan dan tangisan besar. Rahel meratapi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur karena mereka sudah tidak ada lagi. Informasi yang ketiga, liturgi Yunani memperkirakan bahwa dalam peristiwa ini Herodes membunuh sekitar 14.000 anak laki-laki. Sedangkan dalam tradisi orang Syria, mereka menyebut 64.000 orang anak yang dibunuh. Dan banyak penulis pada abad pertengahan menyebut jumlah korbannya sekitar 144.000 jiwa. Namun, berdasarkan ukuran Bethlehem, penulis modern memperkirakan sekitar 6 hingga 20 anak laki-laki terbunuh atas perintah Herodes dalam peristiwa saat itu. Informasi yang keempat, berikut adalah beberapa praktek unik untuk mengenang peristiwa ini atau dalam rangka merayakan peristiwa ini, yakni diantaranya bahwa tradisi di Roma pada hari peringatan ini umat melakukan puasa dan pantang sebagai bentuk duka cita atau berkabung bersama para orang tua yang saat itu berduka karena kehilangan anak-anak mereka. Dan bahkan beberapa gereja menghilangkan Gloria dan Haleluya dalam liturgi atau peribadatannya di hari itu sebagai bentuk bela rasa dengan duka para ibu saat itu. Tradisi lain mengatakan bahwa pada hari itu orang tua melepaskan otoritas mereka sebagai orang tua untuk memberi penghiburan kelonggaran kepada anak-anak mereka. Ada juga tradisi bahwa pada hari itu anggota termuda dalam sebuah biara diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Ada tradisi lain misalnya di Inggris bahkan ada praktek mencambuk anak-anak pada pagi hari di tempat tidurnya untuk mengingatkan mereka akan penderitaan anak-anak dalam peristiwa tersebut. Namun praktik ini sudah hilang sejak abad ke-17. Dan juga di negara-negara mayoritas Katolik, pada hari ini anak-anak diajak bergembira, ya, hari-hari bergembira bagi anak-anak. Informasi yang kelima, anak-anak yang mati dibunuh saat itu dianggap gereja sebagai martir pertama. Bukan karena mereka membela iman mereka akan Yesus, tetapi karena darah mereka yang tertumpah saat itu menyelamatkan bayi Yesus sehingga misi Yesus di dunia ini bisa terwujud. Inilah pengertian istilah martir yang melekat pada mereka yang berbeda dengan kisah martir Stefanus, martir pertama yang mengorbankan darahnya demi mempertahankan imannya akan Yesus Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih, Herodes Agung tidak seagung namanya. Dia jahat, dia seorang sosiopat. Herodes si iblis adalah gelar yang lebih tepat baginya. Dia membunuh istrinya sendiri dan mengawetkan mayatnya dengan madu. Dia mencekik 2 putranya sendiri sampai mati. Dia secara rutin menghabiskan siapapun yang dicurigai dia tidak setia kepadanya. Dia memiliki banyak anak haram. Kaisar Romawi Agustus sendiri, pelindung Herodes, sangat kagum dengan haus darahnya. Seorang sejarawan kontemporer bahkan pernah menulis bahwa Herodes adalah seorang yang sangat biadab terhadap semua orang. Herodes adalah raja yang paling kejam pada masanya. Herodes inilah yang putranya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Herodes inilah yang membuat Yusuf dan Maria takut dan melarikan diri ke Mesir. Herodes inilah yang amarahnya akan menggantungkan ketiga orang bijak itu pada balok jika mereka tidak diperingatkan oleh malaikat untuk pulang melalui jalan lain. Dia memerintahkan pembantaian banyak bayi laki-laki di dalam dan di sekitar Bethlehem dengan harapan hanya menghilangkan 1 bayi.
Ditimbang pada skala moral, ini tidak masuk akal. Banyak kematian dianggap sepadan dengan satu ancaman yang belum tentu terbukti. Peristiwa ini mengingatkan kita akan kisah Firaun dan Musa. Musa selamat di tengah perintah Firaun untuk membunuh banyak keturunan Israel. Musa dan Yesus kemudian tampil sebagai pembebas bagi umatnya sesuai dengan rencana Allah. Di titik inilah Yesus disebut sebagai Musa yang baru, sekaligus memenuhi nubuat Musa sendiri bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi seperti dirinya untuk menyampaikan semua yang Tuhan perintahkan. Sahabat-sahabat yang terkasih, kembali pada bayi-bayi malang itu. Kematian mereka mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Mereka mati agar bayi yang lain dapat hidup persis seperti Yesus. Rela mati agar kita memperoleh hidup. Inilah momen bagi kita untuk menegaskan kembali standar moral dan iman kita. Dari Batam Oasis Center, Rumah Retreat SSCC, kami mengucapkan selamat mengenang kemartiran suci dari bayi-bayi yang tak berdosa dan bayi-bayi yang tak berdaya.